Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita nih, keluarga Bang Lubis di channel Ayah yang bernama Bang Lubis TV. Tapi ada yang berbeda di video kali ini. Biasanya yang di sini adalah Ayah gitu ya, yang mewawancarai kita semua gitu kan. Sebelumnya terima kasih buat semua yang sudah mensubscribe channel YouTube-nya Ayah. Semoga apa yang sudah di-share oleh Bang Lubis selama ini bisa bermanfaat dan bisa terus memberikan banyak manfaat untuk orang-orang yang mendengarkan. Yang kali ini saya, Bunda Yuki, dan bersama anak-anak niatnya adalah ingin meneruskan apa yang sudah Ayah lakukan. Jadi memberikan sedikit lah ya, sesuatu yang mungkin bermanfaat dan memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Oke, hari ini tanggal 8 April 2021 gitu ya. Nah, di sini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena 12 tahun yang lalu saya melahirkan seorang anak perempuan pertama yang ceritanya cukup luar biasa mengharukan gitu ya. Dan ternyata Ayah juga sudah sempat menuliskan ya di Facebooknya 2 tahun yang lalu bagaimana perasaan Ayah ketika hari ini Bunda Yuki harus melahirkan kakak Azizah di tengah-tengah keterbatasan. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, Allah itu selalu memberikan kemudahan untuk kita semua. Nah, ini kakak ini sekarang usianya udah 12 tahun gitu ya. Jadi di video ini Bunda pengen tahu apa yang dirasakan oleh kakak Azizah di usia 12 tahun ini gitu ya. Apa perasaannya, apa yang dipikirkan, atau ya lain-lain lah gitu ya. Itu aja ya, langsung ya Kak ya. Oke. Untuk memulainya, apa yang Kak rasakan itu pasti bersyukur banget karena sudah 12 tahun hidup di dunia ini. Ya kan? Gimana ya? Kakak nggak tahu sih perasaan waktu baru lahir di dunia ini, cuman bersyukur aja gitu karena setahun ini kakak udah 1 tahun lebih 2 hari kakak udah balik atau dewasa ya, 1 tahun lebih 2 hari. Jadi ya dosanya sudah mulai banyak ya. Jadi alhamdulillahnya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat ya, karena ya walaupun 1 tahun lebih 2 hari itu kan pasti dosanya sudah lumayan banyak ya, apalagi kalau kita nanti kita makin tua lagi kan makin banyak lagi. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan hidup di dunia ini ya kan. Terus nggak mungkin yang nonton juga udah meninggal kan, nggak mungkin juga. Jadi kita sama-sama bersyukur lah gitu, kita masih diberikan waktu untuk beribadah gitu kan. Ada motor. Terus habis itu mungkin yang kakak rasakan lagi, mungkin ini sekarang kakak kan itu sudah kelas 6 atau kelas 6 semester 2 kalau bisa dibilangkan ya. Jadi ntar lagi udah mau SMP lah ya gitu. Udah mau SMP gitu kan. Berarti sebentar lagi kan udah mau ada tantangan baru pastinya. Terus habis itu ujian-ujian yang baru yang lebih menantang lah gitu ya kan ya. Terus ya gitu dah. Jadi mungkin sekarang ini yang kakak pikirkan itu adalah kakak ini kan orangnya itu suka overthinking atau memikirkan yang tidak terlalu penting sebenarnya untuk di saat ini, cuman penting di masa depannya kan. Jadi kakak tuh sekarang itu suka banget namanya mikirin nanti kakak gedenya gimana, bahkan nikah di umur berapa tuh sudah terpikirkan gitu maksudnya. Gak tahu kenapa ya, memang lagi mikirin gitu aja gitu. Terus habis itu mikirin kan kakak ini sekarang mau ngelanjutin SMP-nya di Gontor insyaallah kan ya. Jadi sebentar lagi tuh kan gimana ya gimana gitu rasanya gitu, ya grogi gitu kan ya. Jadi kakak sekarang itu banyak memikirkan tentang bagaimana nanti kalau kakak misalnya udah nyampe sana lalu mengikuti ujian lisan dan ujian tulisnya gitu. Kakak masih berpikir bagaimana cara menjawabnya itu. Cuman kakak tahu kakak itu kalau sudah dipikirkan pasti kalau sudah hari hanya gitu kan,
itu tuh kakak tahu, kakak tuh cuman mengeluarkan poinnya aja. Jadi selama ini yang kakak pikirkan itu tidak keluar, cuman poin-poinnya aja. Misalnya kakak itu niatnya hari ini kakak ulang tahun ini misalnya doang ya. Niatnya hari ini ulang tahun kakak misalnya mau apa ya? Misalnya kakak hari ini ulang tahun terus habis itu mau ngomong sama abang gitu, kalau misalnya kakak itu tuh mau pergi ke luar negeri atau gimana gitu, kakak terus sebelumnya tuh udah terpikirkan gitu gimana cara ngomongnya gitu. Terus waktu di saat kakak ngomong itu pasti hanya keluar sedikit saja gitu, sisanya itu jalan aja gitu. Makanya kakak tuh kayak ya gitu loh, kayak kurang bermanfaat aja gitu overthinkingnya gitu. Cuman itu sih yang kakak lagi pikirkan sekarang gitu, terutama kan tes gontornya yang mulai meresahkan sedikit ya gitu ya. Padahal kakak kan ya alhamdulillah kan kakak dialamin itu semua yang diujikan di gontor itu sudah ada dialamin semuanya. Dari kakak gorip itu tajwid itu udah ada, terus habis itu dialamin juga dulu itu cuman dari anas sampai aduha, dan kalau di gontor itu juga cuman anas sampai aduha aja yang ditesin gitu kan. Jadi sebenarnya udah siap kalau dibilang, cuman yang belum siap itu adalah mentalnya ya kan. Pertama mental untuk pergi dari rumah, yang kedua itu adalah mental untuk wawancara ya. Ya kan, apalagi nanti ditanyakan seperti apa alasan kamu masuk gontor, lalu mengapa kamu memilih gontor padahal banyak pondok yang lain. Memang sih harus dijawab sesuai dengan kata hati kita dan pikiran kita. Cuman tentu harus ditata bahasanya. Kalau misalnya itu udah buyar itu pasti, kalau kita udah siapkan gitu, itu yang selalu kakak pikirkan. Bagaimana nanti kalau misalnya kayak gitu, itu yang selalu kakak pikirkan sekarang. Apalagi hari ini hari Kamis berarti besok lusa itu sudah hari Sabtu, itu kakak simulasi ujian lisan di gontor. Jadi kakak sekarang itu bisa dibilang hatinya agak senang karena ulang tahun ya kan, dan juga bisa dibilang agak sedih ya kan, karena sebentar lagi harus meninggalkan apapun yang kak suka, terutama handphone ya. Itu anak-anak semua itu pasti itu merasakan gitu ya kan ya. Apalagi zamannya sekarang itu kan pada main HP semua ya kan ya, nggak ada yang nggak punya HP, walaupun tuh pakai punya ibunya lah gitu ya. Pasti nggak jauh-jauh lah anak zaman sekarang itu, entah mereka nonton anime, main game atau K-pop lah, banyak lah gitu. Pasti untuk meninggalkan itu susah gitu ya, karena dari lahir pun udah ada gitu. Jadi sudah 12 tahun bersama dia ya gitu kan. Sudah dianggap keluarga sendiri gitu. HP-nya dianggap keluarga ya. Mungkin kayak gitu ya yang kakak pikirkan sekarang. Terus habis itu misalnya kakak itu juga sekarang lagi mikirin gitu kan, kakak ini bisa dibilang sebenarnya punya banyak keahlian tentu ya kan ya, karena setiap anak itu pasti kan punya potensinya masing-masing gitu. Kakak juga tahu kok kakak tuh punya kayak gitu. Cuman kakaknya itu sekarang kayak ingin memperbaiki kekurangan kakak gitu ya kan ya. Kakak itu jadi kakak ini sekarang lagi masuk Bimago gitu kan, bimbingan masuk gontor. Kakak bertemu dengan orang-orang baru. Tetapi gimana ya, mereka itu tuh kalau dalam akademis itu lebih hebat dari kakak. Nah itu bener banget. Mungkin karena kakak itu kalau di homeschooling kakak nggak fokus ke akademis, jadi memang wajar lah kalau mereka unggul, karena kakak nggak pernah melatih itu gitu. Cuman mungkin kalau masalah imla atau apa gitu, mungkin ya bisa dibilang rata-rata lebih dari mereka gitu. Jadi kakak itu sekarang lebih ya ayah dulu juga pernah bilang gitu, kalau misalnya udah balik itu pasti ada rasa insecure itu pasti ada gitu, entah karena penampilan atau apa gitu. Jadi mulai memikirkan diri gitu kan ya. Jadi sekarang kakak tuh juga lagi insecure dengan nilai matematika kakak gitu kan. Jadi ya gitu. Terus habis itu masalah seperti apa tuh namanya, pakai jilbab. Nah jilbab segi 4 itu panjangnya tuh ya, tapi lebih panjang dari jilbab yang sedang dipakai bunda itu. Wah panjang sekali itu waktu kakak lihat itu kan.
kakak tuh mulai memikirkan, wah mereka tuh hebat sekali loh gitu makainya gitu. Ya pakai penitinya lah atau pakai jarum pentulnya lah, itu tuh udah hebat gitu tuh loh. Terus kakak tuh belum pernah ini kan, kakak belum pernah apa tuh namanya pakai jilbab yang kayak gitu kan ya. Jadi hebat sekali mereka itu. Jadi itu juga gimana ya, bukan salah satu dari yang kakak insecure sih, masih banyak juga yang kakak insecurein gitu. Jadi nggak cuman masalah matematika dan itu aja, karena insecure kan pasti nggak cuman di Bimago aja, karena pasti di tempat-tempat lain kakak juga tuh pasti ada kekurangannya sendiri gitu. Karena kan tadi tuh kakak juga baru belajar itu kan tadi kak baru belajar ada peribahasa itu, tiada gading yang tak retak. Nah itu tuh artinya itu tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan gitu. Kak baru belajar tadi itu, akhirnya alhamdulillah diingatkan oleh Allah kan ya. Jadi kakak sekarang alhamdulillah di hari ulang tahun ini banyak diingatkan oleh Allah gitu. Dan akhir-akhir ini kakak gimana ya, kakak ada nonton ceramah tentang zina gitu kan. Dan kakak ketemu sama orang yang, maksudnya kemarin itu kan Ustadz kakak di Bimago tuh ada cerita kalau ada anak sekolah yang nonton film dewasa gitu ya kan ya. Kakak itu juga menemukan orang yang seperti itu juga, yang nonton film orang. Nah gitu. Jadi saat mendengar itu tuh kakak tuh kayak, oh masa sih di umur segini itu, di zaman seperti ini, di umur segini itu sudah tertarik nonton seperti itu gitu kan. Kakak tuh kaget banget, apalagi sekarang itu semua tuh munculkan di Instagram gitu ya kan ya. Jadi berita apapun itu pasti masuk Instagram gitu. Jadi di Instagram tuh udah banyak anak-anak umur segitu tuh kayak gitu. Instagram lah, TikTok lah atau apalah gitu tuh udah banyak anak yang seperti itu. Apalagi bahkan anak umur seumuran kakak gitu ya, udah ngerti kata-kata kasar ya kan. Ya seperti ya kan, nggak mau ngucapin lah gitu, tit gitulah. Jadi menurut kakak itu ya gitulah, di umur sekarang itu kakak harus menjaga diri dari hal-hal yang seperti itu gitu. Karena kemarin Ustaz kakak juga bilang di Gontor pun itu masih ada loh orang yang kayak gitu. Jadi bukan karena di Gontor semua orang itu tiba-tiba jadi baik, nggak gitu. Coba karena di Gontor itu cuman memperbaiki diri doang gitu kan. Karena bisa jadi ada anak yang buat kita kayak gitu juga gitu, misalnya mempengaruhi. Nah gitu. Jadi kemarin itu banyak dinasehatin juga gitu kan sama Ustadz kakak gitu, agar biar tidak memasuki lingkungan yang seperti itu gitu. Jadi alhamdulillahnya di waktu-waktu kakak yang umur segini tuh kakak banyak diingatkan oleh Allah ya gitu. Apalagi diingatkan tentang ujian-ujian seperti ini ya kan ya. Pertama ada ujiannya dari TPQ Alam Bina kakak, terus habis itu ujian ini kelas 6 ujian nasional yang katanya tidak ada, cuma diganti namanya. Lalu ada ujian masuk Gontor juga. Dia di situ tuh kakak tuh merasa keberatan. Ya itu jujur sih ya. Kakak merasa keberatan dengan itu. Cuman kakak tuh berpikir gini, gimana ya? Kakak merasa keberatan gitu. Cuman kakak tuh berpikir di luar sana tuh masih ada pasti yang lebih susah dari kakak itu. Kayak mungkin ya mereka tuh pasti pernah ngalamin juga gitu loh. Misalnya kayak bunda gitu kan, dulu katanya tuh bunda nggak bisa skripsi gitu sampai harus nangis dulu gitu kan. Itu berarti kan wah berat sekali gitu ya kan ya. Jadi kakak tuh merasa ya ini yang paling sulit di umur kakak. Jadi kalau di umur selanjutnya itu pasti lebih susah lagi gitu. Jadi mungkin ini itu tuh kalau di game itu seperti level 1, lalu level 2, level 3 dan seterusnya gitu. Jadi ya mungkin kayak gitu sih. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah di hari ulang tahun kakak bisa buat video ini juga. Kakak juga seneng karena pertama kakak bisa latihan wawancara ya. Ya kan, bukan dengan bunda, cuman dengan kamera ini. Karena kakak dari dulu itu kalau diajak ayah mungkin kalau yang tahu ya, kakak itu tuh jarang banget muncul di video ayah. Itu jarang banget. Pertama karena kakak nggak bisa senyum, lalu kakak nggak bisa ngomong gitu kan. Nggak bisa ngomong maksudnya. Nggak bisa
ngomong apa, padahal cuma kamera aja gitu kan. Itu perubahannya sesuai yang Bunda tanyain tadi. Itu perubahan kakak juga. Jadi sekarang kakak tuh lebih mencoba, kalau yang Bunda lagi belajar sekarang tuh mindfulness gitu kan ya. Mungkin kan Bunda sekarang lagi belajar mindfulness gitu. Jadi ya buah tak jatuh dari pohonnya. Ya jadi berbahasa terus sekarang ya nggak apa-apa, biar bermanfaat ilmunya ya kan ya. Iya gitu. Jadi mungkin perubahannya kakak sekarang itu kayak gitu, sekarang lebih bisa berinteraksi dengan orang gitu. Kalau dulu itu kakak ketemu sama orang, apalagi dulu ayah itu banyak, kalau dari ke semua tempat lah pasti ketemu sama orang yang ayah kenal gitu. Entah misalnya kita lagi jalan-jalan ke mall, itu pasti ada yang minta foto atau ada yang nyapa atau yang kayak gimana, itu pasti ada gitu. Dan kak dari dulu tuh nggak pernah mau senyum gitu ke mereka. Jadi setelah kak lihat foto-foto kak zaman dulu tuh kak langsung, oh ya Allah, kenapa sih senyum aja nggak bisa gitu. Walaupun sampai sekarang itu senyum itu nggak bisa juga sih, cuman maksudnya itu lebih berkembang lah gitu. Terus habis itu kalau ngomong sama orang juga sekarang kakak lebih berani gitu. Terus habis itu ngechat orang yang baru kan, nah ya kak juga gitu. Apalagi waktu kakak ini mau sebelum kakak kenal setelah kakak kenal Bimago, cuman itu berapa bulan sebelum masuk Bimago kakak ada mesen buku Aku Bisa Masuk Gontor ya, itu dijual sama ya di IG. Itu pertama kali kakak memberanikan diri untuk mengechat orang yang kakak nggak kenal gitu ya kan ya. Setelah apa tuh akhirnya kan kakak nanya ke dia, beranikan diri, akhirnya dapat nomor WA-nya. Setelah itu baru kakak bisa mendapatkan buku itu tuh butuh perjuangan banget gitu ya gitu kan. Jadi kakak itu adalah pertama kalinya kakak ngomong sama orang gitu. Akhirnya sekarang udah bisa lah gitu, maksudnya sekarang kalau misalnya di di Bimago gitu, kalau ketemu teman itu masih bisa ngomong lah gitu. Dulu kak di Alam Jamur itu diajak ngomong itu kayak batu gitu lah. Bahkan dulu itu pernah ya, sampai itu di sebuah acara ada anak temennya abang itu nanya, ih adikmu bisu ya. Temennya abang nanya, ih adikmu bisu ya gitu katanya. Wah elah, itu kakak tuh inget itu tuh langsung, ya Allah sependiam apa dulu gitu kan ya. Jadi ya gitu sih. Jadi itu banyak perubahan lah di umur segini gitu juga kan. Dan sekarang itu mungkin kakak banyak diingatkan tentang perasaan-perasaan gitu ya kan ya. Entah sekarang galau, kamu sekarang tuh mudah galau loh, nggak tahu kenapa gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dengerin cerita ayah atau gimana gitu tuh pasti tuh tiba-tiba tuh pengen nangis gitu. Cuman kakak tuh nggak suka banget kalau ada orang yang ngelihat sisinya kakak gitu ya kan ya. Terus habis itu tuh kakak tuh nggak suka gitu kalau ada orang yang ceritain kakak atau gimana gitu. Emang niatnya itu untuk niatnya tuh pasti baik ya, nggak mungkin jahat gitu ya kan. Cuman kakak nggak suka aja gitu. Jadi ya gitulah, di umur segini itu adalah laporan perubahan kakak. Terus laporan apa yang sedang gitu. Bisa jadi kan video-video gini kan bisa kita tonton lagi kan masa nanti. Pasti ini juga niatnya Bunda bikin video kayak gini kan biar biar bisa dilihat lagi ya cucu kita gitu. Cuma nggak tahu masih ada YouTube atau enggak gitu ya. Oh masih ya. Ya mungkin itu aja sih ya. Wah sudah berapa menit ini videonya? Wow 18 menit. Dapat AdSense kita banyak ini. Amin, masya Allah. Itulah ya kakak Azizah gitu ya. Kalau waktu ayah masih ada, kakak ini yang paling males banget diajak ngomong sama ayah. Sampai ayah itu bolak-balik ngerasa sedih gitu ya, kenapa sih kok nggak ada yang mau diajak ngomong, bikin video gitu kan, padahal itu kan buat kenang-kenangan gitu kan. Tapi ternyata kalau Bunda kalau Bunda pelajari ya, bahwa sebenarnya setiap anak itu punya episode gitu ya, punya proses, dan yakin mereka itu pasti belajar meskipun tidak membuka buku, tidak bersekolah di sekolah formal. Kalau sekarang kan mungkin daring ya, semua yang ngerasain gitu ya. Belajar itu bukan hanya kita itu membaca buku gitu kan, tetapi belajar itu lebih luas, banyak hal. Apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang dialami, itu semua adalah belajar. Dan kalau menurut Bunda, kakak ini belajarnya banyak banget ya. Perubahannya juga banyak banget. Dulu yang waktu masih di sekolah formal itu seperti kakak bilang itu malu, sampai saya bolak-balik harus dipanggil sama ustazahnya, ditanyain, Mbak Yuki ini Azizah ini
pelit banget sih senyumnya gitu kan. Tapi waktu itu saya belajar bagaimana bisa menerima anak itu apa adanya gitu ya. Memang pada saat itu mungkin kakak fasenya ya memang lagi seperti itu, fasenya ingin mengamati, hanya melihat, tidak banyak berbicara gitu ya. Dan itu nggak usah dipaksain gitu ya, nggak usah dipaksain harus yang kamu nih bikin malu aja, tanyain gitu aja nggak mau ngomong kayak gitu-gitu ya. Tapi enggak, kita belajar itu, orang tua tuh juga perlu belajar memahami kondisi anak gitu ya. Jadi pada saat dia belum mau untuk ngobrol, belum mau untuk berbicara sama orang, ya udah biarin aja gitu. Mungkin fasenya seperti itu. Dan ternyata memang benar dibuktikan gitu ya sama kakak bahwa dalam proses belajar ini ternyata sekarang pun saya aja kaget nih ya, dia ngomong hampir 15 menit sendiri tadi gitu kan. Padahal suruh ngomong 1 menit aja dulu aja susah banget gitu kan. Jadi dia belajar, dia akan ngerasain, oh aku nih kebutuhannya harus begini nih, nanti aku akan begini nih, berarti aku harus begini gitu. Akan belajar kok insya Allah gitu ya. Cuman kalau kadang-kadang kalau orang tua itu kan kadang maksain ya, maksain itu yang bikin pengen cepet gitu ya. Dan itu sebenarnya malah justru membuat anak itu jadi malas gitu kan. Aduh udah deh gitu kan, susah lah kayak gitu. Gitu. Aduh susah banget lah kayak gitu gitu. Akhirnya nggak mau gitu ya. Sedangkan kalau kita belajar yang mengalir, kalau kata ayah kan gitu, mengalir aja. Mengalir itu bukan berarti kita pasrah ya, tapi ya udah kita ikuti aja proses yang Allah berikan sama kita gitu ya. Saat itu dan saat ini juga gitu ya. Dan Bunda juga belajar seperti itu, bahwa menyadari kondisi saat ini apa adanya, menerima semuanya itu ya inilah yang terbaik gitu ya untuk kita. Dan kalau Bunda sih ingat banget pesannya ayah itu nggak usah terlalu berpikir yang berat-berat gitu ya. Nanti gimana ya besok gimana ya gitu, enggak. Tapi yang sekarang itu ya udah lakukan yang sekarang gitu ya. Kalau misalnya sekarang kita mau belajar misalnya kakak mau belajar ngedit video gitu ya, udah itu belajar juga gitu kan. Meskipun nanti nggak akan jadi editor video tuh, enggak kan, cuman penasaran aja. Tapi kita nih, saya juga lagi belajar gitu ya sebagai orang tua itu, ya udah yang penting dia belajar, ada sesuatu yang dia dapatkan, ada sesuatu ilmu baru, sesuatu wawasan baru. Termasuk kayak misalnya kakak lagi suka anime cowok-cowok Korea gitu kan, yang anting-anting itu kan, kalau yang memperhatikan pakai anting-anting. Cowok itu apa cewek? Foto profil yang sekarang Nggak pakai anting-anting. itu apa itu yang bulat-bulat di telinga? Earphone, bukan earphone itu. Masa earphone itu? Pokoknya gitu-gitulah ya. Dapatkan nomor saya dulu baru kita bisa lihat foto profil saya. Oke? Jadi maksudnya itu bagi orang tua itu nggak usah terlalu khawatir gitu ya, kalau ngelihat anaknya misalnya nih, kok anakku kok lagi demam anime nih, kok anakku lagi demam demam Korea nih segala macem, nanti anakku mau jadi apa kayak gitu ya. Ini saya diingetin sama kakak ya, kakak bilang sama saya, Bunda nggak usah khawatir katanya, kakak itu cuman sementara aja, cuman iseng aja. Nanti kalau misalnya kakak udah bosen, kakak udah tahu gitu, kakak akan berhenti kok gitu ya. Nggak usah terlalu khawatir gitu kan. Oh iya benar juga. Justru mungkin pengalaman ini bisa dia nanti pakai kalau dia sudah jadi ustazah atau sudah jadi kakak kelas, menghadapi adik-adik tingkatnya atau menghadapi anak-anak. Kalau itu kan juga sekarang itu kayak gitu. Iya, anak-anak zaman nanti gitu kan. Jadi kakak tuh juga punya pengalaman, oh kayak gini tuh rasanya anak remaja yang baru balik, kemudian suka Korea lah, suka anime lah. Mungkin di zaman nanti itu sukanya orang Arab paling. Oh iya orang baru gitu. Iya benar-benar. Jadi poinnya adalah hanya komunikasi aja gitu ya. Jadi pahami anaknya lah. Pahami anaknya, kata kakak Azizah. Cuman gitu anaknya ya. juga wajib memahami orang tuanya. Oke, berarti saling memahami. Iya. Makanya berarti tulisan saya di Facebook kemarin bukan hanya antara suami istri ya, tapi antara orang tua sama anak juga saling memahami. Kita memahami perkembangan anak juga memahami kekhawatiran orang tua. Disitulah letak komunikasi. Jadi kalau anak usia segini nih, nggak bisa dibilang dia anak, aku ibu gitu ya, kamu harus dengerin apa yang Bunda omong gitu ya, nggak bisa gitu ya. Tapi kita ngobrolnya sebagai teman. Saya aja sering
goblok-goblokin kok sama anak-anak gitu kan. Bunda nih nggak update lah, bunda nih generasi Facebook lah, bunda nih ini lagi. Ya udah nggak apa-apa gitu. Emang adanya bunda seperti ini, justru dengan komunikasi itu kan kita jadinya tahu nih perkembangan anak bagaimana, kemudian anak juga paham bagaimana perasaan orang tuanya, seperti itu. Terakhir nih Kak, kan nih kakak nih mau persiapan meninggalkan rumah untuk berjihad ya, untuk berjihad nih gitu ya. Kira-kira boleh nggak sampein apa yang menjadi cita-cita, mimpi, atau mungkin ceritakan kehidupan kakak kelak itu yang bagaimana sih gitu. Kan nggak apa-apa ya kita itu bermimpi, cuman jangan sampai kita itu korban dari mimpi. Maksudnya tuh kalau mimpi itu nggak tercapai terus kita yang jadi stres, kita yang jadi depresi, nggak kayak gitu. Mimpi itu kan juga doa, tapi terwujud atau tidak terwujud gitu ya, itu tergantung usaha kita dan ridho Allah gitu ya. Jadi yakin bahwa pada saat kalau memang belum Allah belum Allah ridhoi, yang akan terjadi. Tapi kalau Allah ridho pasti akan terjadi. Tapi nggak boleh bermimpi itu boleh gitu ya. Nah sekarang bunda pengen tahu nih, bayangan kakak di kehidupan kakak 5 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, sampai berapa tahun kemudian tuh apa sih? Bayangan kakak gitu ya, apa mimpi-mimpi kakak. Kalau misalnya 5 tahun kemudian gitu pasti kan masih di Gontor ya. Amin lah, kita doain biar saya lulus ya di situ ya kan ya. Ya SMA lah gitu. Cuman kalau bayangan kakak di umur 19 tahun itu pasti kakak kan juga masih ke pengabdian itu pasti. Jadi kakak itu gini, kakak ya, ini yang kakak ucapkan ini yang aman-aman saja. Jadi kakak Gimana maksudnya? ya ini kan public gitu ya kan ya kan, it's my privacy ya. Jadi mungkin kita omongin yang umum-umum aja gitu ya kan. Jadi kakak nanti keinginan kakak umur 20 tahun itu kakak mau nikah dulu ya, baru kakak kuliah. Kenapa begitu? Karena banyak orang itu kan kuliah dulu baru nikah. Bunda juga gitu, ayah kan kuliah sambil nikah Ya. kuliah sambil berkeluarga. Nah gitu kan. Jadi di keluarga saya ini ada 2 tipe gitu ya kan. Jadi kakak itu pengen kayak gitu karena pertama kak di Gontor itu kan pasti itu kak di Gontor itu kan udah belajar gitulah kehidupan atau kayak gimana, walaupun ya kehidupan Gontor karena kan kayak memang di dalam situ aja gitu ya kan ya. Jadi menurut kakak gitu udah cukup lah di situ 7 tahun itu pasti udah cukup belajar hidupnya gitu, udah siap gitu untuk berkeluarga gitu ya kan ya. Jadi menurut kakak umur 20 tahun itu umur yang pas gitu. Karena kakak pengen nanti anak kakak umur 10 tahun itu kakak itu umur 30 tahun gitu, 31 tahun gitu. Jadi masih bersahabat lah gitu maksudnya gitu. Karena jarak usianya nggak terlalu jauh gitu. Karena kak nggak pengen itu tuh tua-tua amat gitu. Kak mikirin anak kakak nanti itu takutnya terlalu dini untuk mengasihani orang tuanya. Iya kan? Iya kan? Kalau misalnya anak kita di umur 10 tahun, kita udah misalnya umur 40 tahun, anak kita tuh terberatkan. Apalagi anak yang pertama gitu ya kan ya. Apalagi kakak sayang banget sama anak pertama kakak itu kan. Walaupun belum lahir kak sayang banget sama anak. Namanya ya? Udah ada namanya. Kalau perempuan Zafira, kalau laki-laki Zafir. Nah kan pinter ya kan ya. Ya gitu. Ya gitu dah. Jadi kakak tuh pengen nikah muda tuh alasannya gitu. Cuma nggak tahu nanti kalau misalnya kak di Gontor, kakak ternyata berpengaruh di Gontor atau bagaimana. Jadi kak dipakai lama di situ kan nggak tahu juga. Cuman kakak pengennya itu tuh selesai Gontor udah di situ aja. Jadi kakak nggak mau lama-lama di situ karena udah pas lah gitu. Maksudnya kakak gitu mau kakak suka banget di sana atau misalnya iya walaupun kak sayang banget gitu kan. Karena kalau dari cerita-ceritanya alumni-alumninya tuh mereka itu tuh katanya ya kerasan lah gitu di situ. Cuman kakak tuh udah niatkan dari sekarang untuk tidak terlalu berlama-lama di situ karena hidup ini kan cuma sementara gitu ya kan ya. Kalau misalnya kita ternyata habis keluar dari Gontor kita belum melakukan apa-apa, itu sayang banget gitu maksudnya gitu. Jadi setelah masuk Gontor baru aja keluar dari Gontor gitu, kita belum ngerasain, apalagi kakak mau jadi psikolog kan ya, kakak belum ngerasain namanya kuliah gitu, atau kakak belum ngerasain namanya berkeluarga, tiba-tiba sudah meninggal gitu, keluar dari Gontor. Jadi hidupnya tuh
ceritanya cuma gitu aja, TK, SD, Gontor, udah. Jadi ceritanya itu kalau dibukukan itu tidak cerita tidak bagus gitu. Jadi kalau misalnya kita jadi kalau misalnya mau jadi uang bisa kita buat buku kan. Misalnya jadi cerita part 1 TK sampai SD, cerita part 2 di Gontor, cerita part 3. Jadi kayak Afwadi tahu nggak sih? Nah, dia kan juga mulainya dari Gontor, terus habis itu dia keluar negeri yang buku kedua, lalu yang ketiga dia waktu nikah. Jadi itu banyak episodenya. Jadi orang itu juga bacanya itu banyak dapat ilmunya juga gitu. Misalnya dia dapat ilmunya waktu Kak di Gontor seperti ini. Lalu waktu Kak jadi psikolog dia dapat ilmunya banyak. Jadi sayang aja gitu loh waktunya gitu. Jadi bukan karena kakak tidak menghargai gitu atau bagaimana gitu, karena ya kakak emang pengen melakukan hal seperti itu gitu maksudnya. Jadi kakak tuh pengen itu sebelum akhir hayat kakak gitu kan maksudnya. Jadi kalau kak udah punya anak, kak tuh udah banyak gitu pengalamannya. Jadi kalau ceritain ke mereka gitu tuh nggak bosen-bosen amat gitu kan. Nggak selalu anaknya yang cerita, cuman orang tuanya tuh pasti ada cerita juga. Makanya kalau kak dengerin cerita ayah tuh enak gitu, karena kan banyak gitu ayah ceritanya itu. Entah ayah belajar NLP, ayah banyak banget kan belajarnya hipnoterapi, terus habis itu NLP, terus mindfulness, banyak lah gitu. Jadi waktu dengerinnya itu tuh seru gitu loh. Jadi kakak tuh ngerasa, terus kakak ngerasa juga terinspirasi dan kakak bisa memilih gitu. Oh, kalau kakak milih yang ini gini, oh kalau kakak milih yang gini, nah kayak gini gitu. Jadi kakak itu pengen berguna juga buat anak kakak gitu. Jadi misalnya anak kakak, oh kalau jadi psikolog kata ibuku gini, oh kalau misalnya aku masuk Gontor kata ibuku gini, oh kalau kalau aku masuk les seperti ini kayak gini, atau aku masuk sekolah ini seperti ini gitu. Jadi kakak tuh pengen ceritanya kakak tuh nggak berguna buat kakak aja gitu loh. Jadi bisa berguna buat anak kakak, keturunan kakak, dan bisa menginspirasi buat keturunan kakak juga gitu maksudnya. Jadi kan kata bunda gitu kan, bunda sering ngomong kan jangan meninggalkan keturunan yang lemah ya kan ya. Bunda ngambil dari mana itu kak lupa. ya adalah itu ya gitu kan. Jadi ya gitu maksudnya kakak gitu. Jadi biar kakak itu tuh pahalanya ngalir terus sampai keturunan kak terakhir lah gitu, sampai kiamat keturunan kak terakhir itu kan pasti masih ada gitu. Jadi begitulah gitu. Jadi yang kakak mau 20 tahun itu ya kak pengen nikah dulu, baru kakak rencananya kan mau kuliah di luar negeri biar sekalian bawa keluarga kakak keluar negeri juga, karena kakak kan suka belajar bahasa kan ya. Jadi kak tahu nanti pasti adalah salah satu anak kakak tuh suka belajar bahasa, biar nanti waktu sampai luar negeri itu banyak lah dia bisa belajar bahasanya gitu. Jadi gitu, mungkin itu saja. Masya Allah, keren kali lah anak ayah dan bunda ini. Dua ya kayaknya yang bagian ini ya. Oh, yang bagian ini yang barusan tadi. Oh, jadi part 2. Oh, siap. Lumayan. Ya itu tadi ya. Jadi saya yakin tuh baru sedikit dari apa yang disampaikan oleh kakak Ziza tentang mimpinya di masa depan gitu ya. Kalau kata orang kan emang mimpi itu harus tinggi langit gitu ya, nggak boleh mimpi itu nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh sedikit-sedikit. Jadi mimpi itu ya setinggi-tinggi. Orang namanya mimpi itu gratis gitu kan, boleh-boleh aja gitu. Dan yang utama adalah bagaimana prasangka kita sama Allah. Kita yakin apa yang kita mimpikan itu akan terwujud, karena pada saat kita punya mimpi tapi prasangka kita itu nggak baik sama Allah, maksudnya gini, aku pengen kuliah di luar negeri, pengen kuliah psikologi di luar negeri, tapi ada perasaan gimana caranya ya, nggak mungkin aku bisa di sana. Nah itu kan berarti ada prasangka buruk tuh, itu nggak boleh gitu ya. Jadi pada saat kita bermimpi, maka prasangka kita yang diutamakan itu adalah prasangka baik gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu Allah itu ngasih jalannya itu yang bagaimana, jalannya yang seperti apa, itu bukan urusan kita. Urusan kita itu hanyalah bermimpi gitu ya, atau punya cita-cita, kemudian yakin sama Allah dan berusaha, itu aja. Mengejar mimpinya itu, berusaha mengejar mimpinya itu, kemudian berdoa sama Allah. Selanjutnya ya kita pasrahkan semua sama Allah gitu ya. Kalau memang kita gitu doang. Iya gitu aja. Jadi kalau misalnya Allah mengizinkan pasti akan terwujud. Tapi kalau Allah belum mengizinkan pasti ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Seperti itu.
Mungkin insya Allah itu aja video kita sore hari ini di tanggal part 2. Jadi apa namanya di hari spesial ini di 12 tahun usia kakak sudah banyak hal yang insight gitu ya yang bisa ya dapatkan dari pembelajaran tentang kehidupan gitu ya. Dan Selama 12 tahun. iya, dan itu semuanya itu nggak dia dapetin dari buku ya. Kalau perlu tahu, dia belajar dari kehidupan, dia melihat realnya, terus yang dia alami, dan itu yang sebenarnya harusnya yang kita pelajari itu adalah realitanya gitu ya, bukan teori saja, tapi nanti dari pengalaman itu kita bisa padukan dengan teori seperti itu. Itu aja mungkin. Makasih gitu ya, semoga bincang-bincang saya dengan Kakak Azizah itu bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Kalau ada sesuatu apa namanya yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di channel Bang Lubis TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.